Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Sinyal-sinyal yang sempat dilempar pemerintah bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bakal dinaikkan pada 1 September 2022 kemarin rupanya hanya sinyal palsu. Entah keraguan apa lagi yang ada di benak pemangku kebijakan sehingga rencana yang kelihatannya sudah matang dan pasti itu nyatanya tidak jadi dieksekusi. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali menyampaikan bahwa keuangan negara sudah kepayahan untuk menanggung beban yang amat besar yang ditimbulkan oleh subsidi BBM. Belanja subsidi energi khususnya BBM dalam APBN 2022 melonjak dari semula hanya 152 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 2 September 2022 dengan tema Maju Mundur Harga BBM Subsidi. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 9900. Dan pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, pagi ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tadinya saya pikir kalau kita bahas ini hari ini, dalam kondisi harga BBM bersubsidi sudah disesuaikan, Bang. Ternyata tidak ya? Iya, ternyata ditunda lagi, Leo. Ditunda lagi? Dan kita padahal atau pada umumnya masyarakat sudah ekspektasi bahwa pasti akan naik. Itu dia. Kan Ini di berita pertama kita, Bang Don dan pemirsa, headline di Media Indonesia untuk hari ini dikatakan segera putuskan harga BBM subsidi. Ya. Kenapa kemudian yang kelihatannya sudah sangat siap ini, Bang? BLT sudah mulai disalurkan, tapi kok tidak jadi diumumkan, ada apa, Bang? Iya. Saya dengar-dengar dari orang yang di dalamnya, katanya Presiden itu ingin memastikan dulu bahwa BLT-nya cair. Sudah sampai ke tangan masyarakat? Sudah sampai ke tangan masyarakat, lalu kemudian baru diumumkan. Oke. Persoalan kita kan adalah bahwa masyarakat sudah punya ekspektasi bahwa ini akan segera diumumkan. Betul. Setelah Ibu Sri Mulyani menjelaskan rasionalitas dari kenaikannya minggu lalu, orang lalu berpikir ini pasti diumumkan. Pasti akan ada kenaikan karena tidak memilih pembatasan kan. Tetapi persoalannya adalah ketika ada semacam ketidakpastian begitu, harga-harga di lapangan kan sudah naik. Kan ini jadi beban. Lalu orang berpikir lagi, nanti kalau sudah diumumkan sekarang naik harganya. Lalu kemudian kalau diumumkan bisa naik lagi gitu. Kan itu menjadi masalah dan itu akan merepotkan semua orang begitu. Dan kita lihat ini kan ada urusan spekulan di sana. Betul. Ada expected price yang kemudian membuat banyak harga yang lain naik. Dan itu kan yang jadi konsen publik sekarang ini gitu. Baik, kita nanti akan membahas itu lebih jauh di editorial pemirsa dan Bang Don. Kita sekarang ke berita selanjutnya dulu di halaman 2 di harian Anda. Ini terkait dengan kemarin ada 2 hari yang lalu ya, ada kecelakaan di Bekasi, Bang Don. Batasi jam operasional truk besar. Yang saya tahu, Bang, kalau di jalan tol kan memang sudah dibatasi ya, hanya jam kalau tidak salah sampai jam 5 pagi begitu. Tapi kalau ini maksudnya apakah di jalan non-tol juga atau bagaimana, Pak? Ya, mestinya harus dibatasi termasuk di jalan-jalan non-tol yang sangat ramai. Gitu. Jadi kalau bisa selain jalan tol yang sekarang sudah berjalan efektif dalam kota kan, tetapi ada sejumlah jalan di daerah yang sangat padat gitu, bahkan di situ ada fasilitas publik seperti sekolah gitu. Kalau bisa itu dibatasi, dibatasi ketika misalnya tidak jam sekolah atau tidak jam lagi ketika rame begitu untuk orang. Ini karena hal-hal seperti ini kan nyatanya sudah banyak nyawa yang hilang karena kelalaian kita untuk membatasi ini. Dan tentu ada masalah dalam soal kualitas transportasinya, misalnya truknya atau sopirnya atau apapun lah. Di situ lalu kemudian menimbulkan banyak korban. Kemarin di editorial ini membahas topik ini, Bang, dan Ketua KNKT mengatakan kondisi sekarang itu susah mencari supir, katanya begitu, supir truk ya. Dan itu akhirnya mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa ada kecelakaan ini. Ini
masalah serius juga nih Bang Don. Ya kan banyak hal-hal seperti kita tahu ada sopir tembak kan. Iya. Jadi sopir tembak, lalu kemudian ya saya tidak tahu kenapa sulit, tetapi ini kan lagi mulai mesin ekonomi kita mulai panas kan. Betul. Setelah jeda beberapa waktu hampir 2 tahun, lalu kemudian mulai panas, lalu kemungkinan untuk mencari kembali orang-orang yang lebih terampil kan jadi soal. Iya. Dan yang jadi masalah kan ketika kita lihat begitu banyak korban dan kita tidak mau ada korban lagi yang jatuh, dan saya kira pemerintah di daerah itu juga harus betul-betul bisa teliti gitu, mana tempat yang layak dilewati oleh truk besar, mana yang nggak boleh gitu. Karena mereka lah yang paling tahu situasi di lapangan. Baik, kita tunggu nanti tindakan nyata ya. Betul. Jangan hanya evaluasi, jangan hanya wacana, kita tunggu tindakan nyata untuk mencegah kecelakaan terjadi lagi. Kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 10 pemirsa di kolom ekonomi. Ini berita baik ya Bang Don. Kunjungan Wisman wisatawan mancanegara melonjak di Juli 2022. Ini data dari BPS dan Pusat Statistik. Ini jadi walaupun tiket pesawat mahal, kemudian beberapa hal juga mahal, ternyata wisatawan dari luar Indonesia tetap datang ya Bang. Bagaimana Bang? Iya Leo, kita bisa lihat di lapangan. Saya bulan lalu ke Labuan Bajo dan pesawatnya full, dan sebagian diantaranya itu bule, kira-kira gitulah untuk mengatakan orang asing bahwa itu mancanegara gitu. Kemarin 2 hari lalu atau 3 hari lalu saya ke Singapura lewat Batam, dan itu rame, itu ferinya ke Singapura Batam gitu, termasuk ketika kita ke sana ada rombongan Singapura yang bersepeda di Batam. Jadi kalau kita lihat memang sudah tampak mulai menggeliat gitu. Dan ini tentu berita baru, dan itu kenaikannya bulan Juli ini kan ke 38% something gitu ya. Lalu untuk kalau lihat selama dari Januari kumulatifnya itu memang fantastis sekali, 1.434%. Jadi memang ya, tapi ini harapan yang baik, tanda-tanda positif. Kita lihat Bali ketika COVID kan, dan membedakannya setelah sudah dibuka, itu 2 hal yang sangat nyata perbedaannya, dan saya rasa ini akan sangat menciptakan lapangan kerja, pendapatan yang membaik, dan ekonomi tentu akan membaik dari sektor pariwisata ini. Dulu kita sudah berpikir lokomotif pendapatan kita migas, dan sekarang kan tidak lagi begitu kan. Sekarang orang berharap pada pariwisata. Ekonomi kreatif ya. Kita harapkan kemudian juga pemulihan ini bisa terus terjadi. Amit-amit jangan sampai ada varian COVID yang baru ya Bang ya. Betul. Karena dulu waktu itu kata kuncinya. Itu yang harus kita dorong sama-sama. Kita ke editorial. Editorial pada hari ini diberi judul Maju Mundur Harga BBM Subsidi. Mungkin yang terjadi adalah pemerintah khawatir kalau kemudian harga BBM spesifik Pertalite misalnya Bang, dinaikkan ke Rp10.000 per liter, maka itu akan menekan ekonomi. Lalu yang kedua membuat masyarakat resah. Lalu yang ketiga membuat pemerintah jadi relatif tidak stabil. Mungkin itu pertimbangannya Bang. Bagaimana Bang? Ya tentu tidak ada orang yang happy dengan kenaikan harga, harga apapun, apalagi dengan pencabutan subsidi seperti ini. Lalu kemudian problem politiknya juga besar. Orang selalu berpikir tidak populis pemerintahan kalau menaikkan harga seperti ini, karena juga akan mengerek harga-harga yang lain gitu. Tetapi ini kan pil pahit yang harus dipilih, pil pahit yang harus ditelan, terutama oleh orang-orang kaya, karena ternyata kan subsidi itu 60%-nya jatuh ke orang-orang yang mampu. Padahal subsidi itu ada yang salah, mestinya untuk keluarga yang itu tidak mampu. Tidak enak untuk ngomong begini, seolah-olah kita juga kita mendorong untuk cabut subsidi. Tetapi ini keharusan ekonomi supaya kemudian kita masih bisa membangun. Tetapi bantalan untuk keluarga Indonesia yang tidak mampu itu sudah harus disiapkan. Dengar-dengar seperti saya bilang, Presiden kemudian menunda, katanya ada rencana untuk mengumumkannya sendiri, lalu kemudian harus memastikan BLT-nya diterima oleh cair gitu. Ya ini juga pilihan, tetapi kan jangan terlalu lama juga. Nanti akan ada double price yang harus ditanggung oleh kita semua atau oleh masyarakat. Gitu. Kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 2 September 2022. Maju mundur harga BBM subsidi. Maju mundur harga BBM subsidi.
Sinyal-sinyal yang sempat dilempar pemerintah bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi bakal dinaikkan pada 1 September 2022 rupanya hanyalah sinyal palsu. Entah keraguan apa lagi yang ada di benak pemangku kebijakan sehingga rencana yang kelihatannya sudah matang dan pasti itu nyatanya tak jadi dieksekusi. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyampaikan keuangan negara sudah kepayahan menanggung beban amat besar yang ditimbulkan oleh subsidi BBM. Belanja subsidi energi, khususnya BBM, dalam APBN 2022 melonjak dari semula hanya 152 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Bahkan angka subsidi energi itu bisa melesat di atas 690 triliun rupiah kalau tidak ada langkah konkret mengurangi besarannya atau membatasi pemakaiannya. Sri Mulyani menyebut angka itu sebagai sebuah kenaikan yang sungguh dramatis. Jokowi mengatakan negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tidak ada jalan lain, opsi menaikkan harga BBM pun tidak bisa dihindari. Argumen itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk membuat masyarakat dapat menerima rencana penaikan harga BBM. Apalagi kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan dana bantalan berupa bantuan sosial atau bansos sebesar total 24,17 triliun rupiah dalam rangka pengalihan subsidi BBM. Jika sesuai rencana, bansos tersebut disalurkan mulai 1 September 2022 kemarin secara bertahap. Hal-hal itulah yang diyakini publik sebagai sinyal bahwa pemerintah pasti bakal menaikkan harga BBM subsidi per 1 September. Namun nyatanya justru pemerintah yang tak yakin dengan rencananya sendiri. Di awal begitu menggebu, menjelaskan alasan kenapa harga BBM subsidi harus segera dinaikkan, tapi saat eksekusinya ternyata nihil. Sangat disayangkan ketika publik sudah meyakini sebuah rencana menjadi kepastian, pemerintah malah mementahkannya lagi dan pada saat yang sama menciptakan ketidakpastian. Mengapa disebut membuat ketidakpastian? Karena semakin panjang wacana, semakin lama rencana penaikan harga BBM subsidi dibiarkan tanpa kejelasan. Eksekusi itu hanya akan merangsang harga-harga kebutuhan lain naik terlebih dahulu. Celakanya, harga-harga kebutuhan lain itu sangat mungkin bakal naik lagi saat harga BBM subsidi diumumkan resmi oleh pemerintah. Ibarat ingin menyembuhkan luka di satu titik, kita sudah tahu obat yang mujarab untuk luka tersebut, tetapi karena ragu-ragu dan tak segera diberikan, yang ada justru muncul luka baru di titik-titik lain. Seharusnya, bila pemerintah yakin obat pembengkakan subsidi itu adalah dengan menaikkan harga BBM, mengapa obat itu tak segera diberikan? Siapapun tahu langkah menaikkan harga BBM subsidi bukanlah kebijakan populis. Pasti akan memunculkan gejolak dan penolakan dari sebagian kelompok masyarakat ketika diumumkan. Tetapi bukankah pemerintah mestinya sudah menyiapkan mitigasi untuk semua risiko dan konsekuensi dari kebijakan itu? Keputusan mengulur-ulur waktu penaikan harga BBM subsidi memperlihatkan pemerintah sepertinya belum siap dengan langkah antisipasinya. Namun persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Siap atau tidak siap, pemerintah seharusnya tak perlu ragu segera mengumumkan kejelasan soal harga BBM subsidi karena sinyal sudah terlanjur dilemparkan. Pastikan kapan dan berapa penaikannya, umumkan kepada publik. Sekaligus, jelaskan pertimbangan dan argumen yang mendasari penaikan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Subsidi BBM yang menggerogoti anggaran negara sudah selayaknya dipangkas, terutama karena mayoritas konsumennya ialah kalangan menengah ke atas. Bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pemirsa, Bang Don, sedikit saja. Ya. Sebetulnya kalau pemerintah sudah menyiapkan begitu rupa, tadi Bang Don katakan ingin memastikan dulu bahwa bantuan langsung itu, bansos itu. Saya dengar dari pejabat di dalam. Iya, yang katanya begitu, itu sudah di tangan masyarakat. Itu kan harusnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu lama. Betul. Tapi kenapa kemudian kesannya jadi pemerintah kembali ragu lagi, Bang?
Ya saya kira ada kalkulasi politik di situ, ada kalkulasi sosial di situ, yang kemudian membuat kita paham gitu kira-kira. Tetapi ceritanya kan mau kalkulasi itu ada atau tidak gitu, harga-harga sudah terlanjur naik gitu. Ya udah lebih baik sekalian aja, lebih cepat sebetulnya lebih bagus supaya tidak 2 kali pukul gitu naik harga gitu. Karena spekulan kan lebih pintar dari orang-orang biasa. Lalu kemudian akan ada penimbunan, lalu kemudian tidak jadi spekulan pun orang lalu berpikir ekspektasi gitu. Orang yang dagang ya ekspektasinya adalah nanti akan naik, otomatis ini naik gitu. Dan itu kemudian kan membuat publik juga yang akan jadi susah. Sebetulnya lebih cepat lebih bagus gitu, walaupun kita tahu risikonya juga. Kan ini soal mitigasi risiko. Baik, gitu. Kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Don. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Don, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Iwan, silakan Pak. Ibarat orang sakit, akibat daripada COVID-19 itu luar biasa biasa. Untuk pemulihan itulah diperlukan kebijakan publik yang mendukung. Sebab rakyat sekarang ini, kemiskinan sekarang ini sudah sampai kepada 26,16 juta orang. Lalu mereka berpenghasilan, rakyat ini sudah luar biasa. Keselnya sudah 480 ribu rupiah 1 bulan coba. Sedangkan utang kita sekarang itu 7.163 triliun coba. Nah, keadaan seperti ini justru memicu masyarakat ini semakin frustrasi, daya belinya rendah, dan untuk itulah diperlukan kebijakan yang benar-benar tidak nambahi masalah kepada masyarakat. Rakyat kita ini sedang susah. Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan, itu bapak-bapak ini menari sedemikian rupa. Jadi sense of crisis, sense of belonging, apalagi begitu, sense of morality, itu perlu diperhatikan seperti itu. Sense of Rakyat crisis, menari di atas luka itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak, silakan Pak Sukarwan, pendapat Anda Pak. Ya, saya sih sependapat dengan penelpon pertama yang namanya hampir sama dengan saya Pak Sukarwan, dia Pak Iwan. Begini Bang, kalau saya mengamati harusnya BBM itu nggak usah naik, sudah tetap ada. Cuma semua bentuk bantuan itu dihapus total. Karena itu menimbulkan budaya njagake. Apa itu Pak? Sekarang kalau disurvei secara murni ya, ada suaminya pegawai BUMN dapat bantuan. Apa ini data valid? Ada orang sudah kecukupan, masih dapat bantuan. Nah, ini kalau mau survei data sevalid-validnya harusnya RT harus diberi kewenangan tanggung jawab yang mana yang benar-benar dapat bantuan. Ini masih banyak salah sasaran. Kalau zaman Pak Harto diberikan padat karya, kasihkan kerjaan. Jangan bantuan tunai itu menimbulkan budaya malas, budaya jagake. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Ong Mehua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong? BBM bersubsidi ini Bu, silakan Bu. Iya, kalau saya beda lagi Bang. Dana bantalan sudah diberikan. Ini merupakan ya bantuan presiden agar masyarakat itu tidak kaget dan menerima andai kata BBM dinaikkan. Gitu Bang. Ya. Jadi ya udah Bang, lebih baik subsidi dicabut. Bagi orang yang mampu Bang Leo, jangan lagi ikut-ikut membeli pertalite. Kalau mobilnya bagus Bang Leo, seperti mobil Fortuner dan sebagainya, sayang Bang kalau pakai pertalite. Ada teman saya yang bilang begini, Bu Ong, dia kelihatannya dari kelas sosialnya masuk golongan menengah atas, dan ketika saya bilang jangan pakai pertalite dong, itu kan subsidi untuk yang tidak mampu. Lalu dia bilang begini, saya kan warga negara juga, apakah
untuk negara melindungi warganya itu hanya orang miskin saja, orang tidak mampu. Saya yang mampu tidak perlu dilindungi negara. Saya akhirnya terdiam. Menurut Ibu Ong bagaimana? Ya memang warga negara Bang. Tapi ingat, yang mampu, namanya mampu itu punya duit Bang Leo. Iya. Kalau beli mobil, Fortuner, lalu apa namanya yang mewah-mewah itu, Alphard. Jadi saling bantu lah gitu ya Bu ya. Malu Bang ya. Iya. Kan Pertalite itu hanya untuk masyarakat miskin Bang. Bu Sri Mulyani juga ngomong. Iya, saling bantu lah ya. Dinikmati, Pertalite ini kan dinikmati oleh orang mampu, bukan untuk masyarakat miskin. Jadi ya udah, pemerintah itu sebaiknya subsidi cabut saja. Baik. Jadi tidak terima usah kasih. membebani APBN dan pemerintah. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu. Agak beragam ini Bang Don pendapatnya. Bu Ong bilang ya naikkan saja karena sebagian tidak sampai ke yang mampu. Sementara tadi Pak Sukarwan, Pak Ikhwan menyoroti tidak usah dinaikkan. Pak Sukarwan menyoroti kalau nanti terus-terusan dikasih bantuan sosial itu membuat orang menjadi punya mental saling mengandalkan begitu ya. Bagaimana Bang? Ya Leo, ini pasti tidak ada yang senang dengan kenaikan harga kan. Siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, sama saja. Gitu. Tetapi kan problem kita kan problem kebangsaan yang harus dilihat dan diselesaikan secara bersama. Yang jadi soal bagi kita adalah soal keadilan dalam subsidi ini. Ketika 60% orang yang mampu ikut menikmati subsidi, itu sebetulnya memanjakan orang-orang yang mampu. Orang ini coba ke Kamboja, coba ke Singapura, coba ke Vietnam. Harga BBM-nya kan di Singapura kan $3 atau 30.000 kan? Sekitar 30.000 ya? Sekitar itulah gitu. Orang datang ke situ harga begitu kan, itu tidak disubsidi kan? Kita datang dengan harga 7.000 tadi gitu. Dan orang kaya atau orang yang mampu itu, di situ letak ketidakadilannya. Idealnya kan pemerintah itu kalau bisa berusaha sekuat tenaga supaya keluarga ya mengurangi betul-betul keluarga miskin. Artinya mereka harus naik kelas dan ya harus dibuat kebijakan sedemikian rupa untuk mereka nikmati juga kondisi yang lebih baik. Tetapi kan tidak selalu mudah untuk itu. Dan pilihannya adalah soal keadilan dalam kehidupan kita bersama gitu. Kesadaran kepada orang yang mampu. Tadi Bu Ong dengan jelas kalau orang beli Fortuner ya mestinya nggak perlu. Bahkan sebetulnya kalau ukuran di Indonesia ini loh, mereka yang punya mobil pribadi harusnya dianggap sebagai orang yang punya kemampuan. Jadi jangan pikir mereknya mobil gitu, bukan apalagi yang di atasnya. Merek atau CC bukan, begitu ya? Bukan itu, tetapi mereka punya kemampuan untuk beli mobil. Itu sebetulnya untuk ukuran kita, itu adalah kelas atas. Kelas menengahnya itu mereka yang punya motor. Yang di bawahnya itu ya orang yang rumahnya nggak bagus, atau rumahnya ya tipe keluarga miskin lah. Orang-orang ini yang betul-betul harus diperhatikan. Sebetulnya beban pemerintah tidak perlu terlalu berat kalau pelaksanaan subsidi ini benar gitu. Celakanya adalah bahwa data kita itu sengkarutnya itu luar biasa. Jadi kita tidak punya data yang betul-betul valid untuk untuk menentukan siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak. Akhirnya seperti kata Pak siapa tadi itu, ada orang BUMN yang bisa terima. Ada orang yang punya kemampuan justru menerima itu. Ada orang dekat dengan kepala desanya terima. Tapi sekarang kan sudah bisa dilihat semua lewat kan penyalurannya kan transfer kan. Kalau lihat gitu kan kita berharap itu akan lebih mudah bahwa yang terima adalah betul-betul orang yang berhak gitu. Masalah kita ini kan selalu bahwa situasi seperti ini rawan politisasi. Lalu kemudian ketika orang kaya itu kan paling artikulatif untuk berteriak. Ketika kenikmatannya dikurangi, ini bukan soal meniadakan kenikmatan, dikurangi kenikmatannya, lalu kemudian berteriak, dan mereka itu yang paling artikulatif. Jadi itu hal-hal yang mestinya ya pemerintah sudah tahu lah. Kita bicara begini mereka lebih tahu dan mestinya bisa terselesaikan dengan baik. Tadi menarik Bang Don yang sempat dikatakan Pak Ikhwan ya. Ya mungkin pakai bahasa simbol. Kita tidak melihat ada sense of crisis kata Pak Ikhwan. Pejabat-pejabat itu malah joget-joget di istana pada tanggal 17 Agustus. Kita tidak melihat seakan-akan memang ada masalah sehingga mereka semua bisa riang gembira begitu. Lalu mungkin ada sebagian teman saya mengatakan
Ya kalau begitu pejabat juga kurangilah pemakaian mobil-mobil mewahnya, begitu merek-merek tertentu, supaya kemudian masyarakat merasakan, oh memang situasi ini tidak baik-baik saja, yang merasakan atau menanggung akibatnya bukan hanya kita yang rakyat, tapi juga para pejabat juga. Nah, itu bagaimana Bang? Nggak juga harus berlebihan, Leo, dalam pengertian orang harus tampak susah. Sebetulnya gini sih, kalau kita lebih realistis, hidup di sini itu lebih enak sebetulnya. Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia itu lebih enak. Banyak orang di Singapura kaya tapi tidak segembira orang-orang kita walaupun tidak kaya gitu. Dia masih enjoy gitu, masih bisa menikmati hidup. Karena dia pikir tidak ada uang, masih ada kebun. Tidak ada uang, masih bisa tanam sayur dan seterusnya. Ini gambaran umum yang ada di bawah pada dasarnya gitu. Artinya apa? Ya situasi ya kalau memang pesta kan nggak mungkin orang tidak gembira. Situasi. Masalah kapan menaikkan harga BBM itu menjadi tanda tanya yang akan kita coba jawab di bagian berikut, Bang Don, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, dalam ilmu fisika, momentum itu penting sekali. Ketika kecepatan kita tepat, maka dampak dari apa yang kita lakukan itu akan benar-benar signifikan. Kalau melihat sekarang pemerintah kelihatan ya, masih ragu terus, bukankah itu nanti bisa membuat keadaan malah menjadi semakin tidak pasti, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, Leo, betul sekali ketika kita berbicara tentang momentum. Momentum itu penting dan momentum itu yang menentukan efektivitas dari sebuah kebijakan. Kita menganggap bahwa jangan terlalu lama ditunda-tunda, karena ini justru menimbulkan efek yang lebih jelek. Tadi kita bicara soal harga sudah naik, lalu kemudian nanti orang juga berspekulasi setelah diumumkan akan naik lagi, dan itu lebih membuat banyak orang kesulitan, kira-kira begitu. Dan kemudian editorial hari ini mengendorse jangan ragu-ragu gitu. Kan persoalan kita yang penting pertama, subsidi itu jatuh pada orang yang tepat. Ini soal keadilan. Orang kaya nggak boleh menikmati itu. Itu juga soal keadilan. Orang kaya bahkan mungkin perlu sacrifice untuk kebersamaan sebagai keluarga bangsa Indonesia. Keadilan itu bukan artinya adalah harus sama rata, sama rasa, bukan tidak sama ya? Rasa, tidak sama rata, tidak sama rasa. Harus ada bagian yang ditanggung oleh orang yang lebih mampu, lebih besar ketimbang orang yang miskin. Tentu idealnya adalah kalau bisa jangan orang-orang miskin itu harus keluar dari garis kemiskinan itu untuk kemudian pemerintah harus mengusahakannya. Tapi yang paling penting adalah bahwa sebetulnya kita mengerti jika pengalihan subsidi ini kemudian hasilnya nyata. Jadi ada yang dibangun, tidak dikorup, lalu kemudian pemerintah reliable untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Saya kira rakyat kita sudah bisa melihat mana pemerintahan yang baik, mana yang enggak. Mana pemerintah daerah yang bekerja, mana yang enggak. Dan mereka lihat itu dengan mata kepala sendiri tentang apa. Kalau tidak terlihat apa-apa, tentu orang akan bilang, ini sih enggak benar. Tetapi kalau hasilnya nyata, lalu kemudian tadi adil, orang akan, menurut saya kesediaan untuk sacrifice itu ada gitu. Walaupun tentu ya sekali lagi statement seperti ini tidak populer, tidak populis. Seolah-olah kita membuat orang begitu banyak menderita. Tapi situasinya kan kalau mendengar penjelasan pemerintah, Ibu Sri sudah menjelaskan rasionalitas dari pencabutan soal pengurangan subsidi ini. Gitu. Kalau melihat ini Bang, berarti semakin bertambah hari, maka momentum itu akan makin hilang dan kemudian kondisi bisa menjadi lebih tidak pasti.
apakah setelah kita berbicara ini, saya percaya sih pemerintah sedang menyaksikan ya, kemudian akan ada keputusan yang lebih jelas, atau memang menunggu misalnya sosialisasi lebih sampai kepada akar rumput dulu Bang, bagaimana Bang? Sosialisasi sih menurut saya sudah sampai ke akar rumput, cuman soal eksekusi, soal penyaluran, kan itu yang ditunggu. Yang kedua, Leo tadi di luar layar kita bicara tentang, ya biasanya menjelang akhir tahun harga-harga itu otomatis naik gitu, mau tradisi. Naik, mau harga BBM naik atau tidak, dia akan tetap naik. Ya udah sekalian aja Leo. Itu. Keraguan itu apakah memang karena pemerintah ini masih tetap ingin populer Bang? Ada yang mengatakan ini kelihatan sekali bahwa pemerintahan Joko Widodo ingin tetap populer. Apalagi ini kan tinggal waktunya sangat sedikit menjelang 2024. Tapi saya bilang, loh kan Pak Jokowinya sudah selesai periodenya. Kenapa harus tetap populer begitu? Karena kalau rasionalitasnya sudah diperjelas, sudah dijelaskan, masyarakat sudah mengerti, ya tidak ada masalah dong. Bagaimana Bang? Saya kira kalau kita berpikir untuk dari perspektif politik mungkin begitu Leo. Tetapi cobalah kita berpikir dari perspektif kemanusiaan. Saya yakin ini ada kemauan untuk menolong. Kira-kira gitu, pemerintah maunya oke, kita naik. Kan ini tidak mungkin bisa dihindari, tetapi kita tolong dulu, segera deh distribusikan. Amankan dulu sehingga begitu harga naik, orang itu sudah ada bantalannya gitu. Walaupun tidak besar, tetapi tetap sesuatu gitu untuk rakyat di bawah gitu. Jadi apakah untuk urusan populer atau tidak, ya saya rasa ini pilihan-pilihan yang hipotetis untuk kita hanya Pak Jokowi yang tahu gitu tentang itu, tentu presiden yang tahu. Tapi kalau kita lihat, kalau ini kalkulasi ekonomi, ini kalkulasi soal apa yang mau kita buat negara ini supaya kemudian bisa jalan, karena ekonomi sudah mulai aktif, lalu mesin-mesin ekonomi itu sudah mulai bergerak, ya kan orang tidak mau bahwa ini ada langkah mundur. Jadi kalau lihat seperti itu, ya kembali lagi, kalau pemerintahnya reliable lalu deliver untuk beberapa hal yang baik dan publik melihat itu, menurut saya orang mengerti situasi ini. Berat pasti. Kita juga pasti ini merasa berat. Lihat orang-orang yang ada di bawah kita juga ini pasti berat. Betul. Tetapi kalau ini adalah pilihan yang seharusnya dan pilihan yang selayaknya secara ekonomi maupun secara etis, ya tidak ada pilihan. Kita harus menerima dan pemerintah harus segera memutuskannya. Persoalan kenaikan BBM ini kan salah satu penyebabnya karena melonjaknya harga minyak ya Bang, gara-gara perang Rusia-Ukraina. Kalau nanti setelah kita bicara ini akhirnya BBM dinaikkan, kemudian perang berhenti, harga minyak turun, apakah itu artinya ada kemungkinan BBM bersubsidi yang sudah dinaikkan ini bisa diturunkan lagi? Akan diturunkan lagi, lebih baik tidak diturunkan atau bagaimana Bang? Sebaiknya sih menurut saya kalau kita sudah sampai situ untuk BBM bersubsidi ya, lebih baik tidak diturunkan. Harga-harga orang kaya kan menikmati BBM yang tidak disubsidi, dan dia kan ikut harga pasar. Sekarang kan sudah naik, sudah turun sebetulnya. Betul. Ketika harga minyak dunia turun, ada penurunan sampai 2.000 begitu. Jadi mereka ini harus ikut pasar seperti itu. Sementara kalau yang sudah ada di sini, ini sudah, ya menurut saya nggak ada langkah mundur gitu. Pilihannya adalah bagaimana tadi pengalian itu membuat orang lebih sejahtera kan. Bagaimana pengalian tadi subsidi itu betul-betul bermanfaat. Karena nggak tahu. Kalau kita mundur lagi itu kan selalu dari dulu game changer untuk popularitas itu kan soal kenaikan harga BBM subsidi ini. Betul. Dan saya kira tidak boleh lagi itu dijadikan sebagai permainan politik untuk popularitas dan seterusnya gitu. Baik, kita harap setelah kita berbincang ini Bang ada kepastian yang bisa diambil pemerintah. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Siap atau tidak siap, pemerintah harusnya tidak perlu ragu untuk segera mengumumkan kejelasan soal harga BBM bersubsidi karena sinyal-sinyal sudah terlanjur dilemparkan. Pastikan kapan, berapa penaikannya, dan umumkan kepada publik, sekaligus jelaskan pertimbangan